aktif di NGO. Dulu NGO Sekretariat Seknas PEKA dulu, Sekretariat Nasional Perempuan Kepala Keluarga. Itu awalnya sebagai bentuk bentuk healing terapi untuk perempuan-perempuan terbandung. Kemudian Aceh, problem solving yang harus kita hadapi juga cukup banyak. Dan dari situ itu membentuk karakter kita, bagaimana kita mampu untuk bersikap, kemudian kita cara mengambil sikap seperti apa, pemilihan, bahkan untuk pemilihan kata, pemilihan aturan, kemudian juga kerja-kerja kita juga belum seterarah saat ini. Ya seperti dulu kan sentra Gakumdu itu tidak langsung melekat, hanya berbentuk MOU saja, hanya berbentuk MOU dengan kepolisian dan kejaksaan. Jadi tetap Assalamualaikum sahabat Caraka. Hai, nih lihat beda banget ya suasananya. Gimana sahabat Caraka, apa kabar? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini Caraka Panwaslu Cibeujing Kaler bisa main nih ke rumahnya narasumber kita kali ini. Biar nggak lama-lama lagi, kita sambut aja langsung ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Eza. Mungkin teman-teman ada yang nggak asing ya sahabat Caraka. Sahabat Caraka dan semua teman-teman Panwascam Sekota Bandung dan dimanapun yang berada, Panwascam atau Bawaslu. Iya. Kenalan dulu boleh ya? Boleh. Barangkali ada yang belum tahu Ibu siapa. Boleh Bu, silakan kenalan. Kenalin nama siapa Bu? Kenalin diri aku. Ya, saya Farhatun Fauzia ya. Kalau di Bawaslu kemarin tuh lebih orang-orang mengenal saya itu dengan Ibu Fauzi. Saya mantan penyelenggara pemilu. Mantan mama kesayangan ya. Mantan mama kesayangannya Bawaslu Kota gitu. Bandung ya. Mantan kesayangan. Iya. Dulu saya koordinator divisi pengawasan. Jadi saya sejak baik itu di Panwas Kota ataupun di Bawaslu, saya ambilnya justru core-nya itu adalah di divisi pengawasan. Seperti itu. Jadi saya tuh tidak pernah pindah ke divisi lain, saya tetap setia di divisi pengawasan. Tapi seru banget sahabat Caraka ya, semenjak Reza mengenal Bawaslu ya Bu ya, dan penyelenggara pemilu, ketika masuk ke Bawaslu Kota pertama kali mampir main ke Bawaslu Kota, ngelihat Bu Farhatun tuh kayak, oh ada nih woman powernya di sini nih, yang emang beneran mendobrak gitu Bu. Ya, meskipun didominasi oleh para prianya, tapi ternyata ada loh ini gitu. Ya setidaknya membuat suasana lebih homey di dunia yang sangat-sangat maskulin. Betul. Karena memang saya tuh pernah tidak hanya di penyelenggara pemilu di level tingkat kota ya, saya pernah juga di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan saya pernah 2 kali menjadi penyelenggara pemilu di 2008 dan 2014. Bisa menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, di Kecamatan Astana Anyar seperti itu. Besti saya masih ada, sekarang masih menjadi Panwas Kecamatan. Ya dunia penyelenggara pemilu itu memang seperti yang tidak menarik untuk perempuan, karena dinamika pekerjaannya juga ya memang menuntut kita untuk selalu bekerja penuh waktu. Kemudian juga pekerjaan penyelenggara pemilu itu bukan pekerjaan office, bukan hanya pekerjaan yang daily office, misalkan datang jam 8, pulang jam 4 sore, enggak begitu gitu. Karena tahapan penyelenggaraan pemilu itu kan sesuai dengan yang ditetapkan KPU itu harinya hari kalender. Kemudian jamnya juga kita selalu menetapkan di akhir segala tahapan itu sampai jam 00 seperti itu. Nah itulah yang membuat dinamika atau dinamisasi pekerjaan kita ini sepertinya sulit kalau diikuti oleh perempuan seperti itu. Tapi kita bersyukur Ibu, karena kan sejatinya ya mungkin teman-teman juga setuju bahwa setiap laki-laki itu butuh sosok perempuan Bu. Ya kan laki-laki itu kadang ambisius gimana diredam dan diapi. Betul. Ya kadang-kadang ya ada juga sih ya peran perempuan di sana itu memang memberikan kesan. Kayak gini ya teman-teman,
boleh cek saya kalau ketika saya bekerja di Bawaslu, saya sangat jarang sekali kecuali ke lapangan saya menggunakan celana panjang, celana jeans. Saya selalu menggunakan rok. Kenapa? Saya membedakan supaya sudah mah pikiran saya itu menjadi pikiran maskulin, kemudian diri saya mewujudkan diri saya juga mengikuti kemaskulinan teman-teman saya, maka apa bedanya saya? Maka peran saya itu di mana? Ya membedakannya itu ya minimal saya gerak langkah saya terbatasi karena saya pakai rok seperti itu. Itu sebetulnya prinsip itu. Saya pakai seperti itu. Saya selalu pakai rok, saya selalu pakai baju yang rapi untuk menandakan bahwa saya berbeda dari 4 teman saya yang lain. Seperti itu, bahwa saya itu adalah seorang perempuan, saya nggak boleh loh. Meskipun pekerjaan saya dengan 4 teman saya laki-laki itu tidak bisa saya misalkan karena saya perempuan lantas saya saya mah sampai jam overlapping atau saya minta setengah loh. Saya nggak bisa ya karena misalkan seperti itu. Nggak bisa. Tetap saja seperti itu. Bahkan saya juga mempunyai marka-marka batas-batas pekerjaan itu yang membuat saya juga tidak ketika saya bekerja di dunia di publik ini tidak bermasalah di internal kita, seperti misalkan nih ya penggunaan kendaraan. Saya tidak mau bareng-bareng dengan teman-teman laki-laki. Pertama karena teman-teman laki-laki biasanya suka merokok di mobil. Saya nggak suka mobil saya ada yang ngerokok kan gitu, ada asap rokok. Saya selalu ngambil part seperti itu kan gitu. Itu ada batasan-batasannya di ruangan saya seperti itu. Di ruangan saya boleh rapat di ruangan saya tapi nggak merokok di ruangan saya. Ada porsi-porsinya, tetapi overall untuk semuanya itu membuat lembaga penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu kemarin di Kota Bandung itu saya rasakan bahwa ada penyeimbang ketika suasana misalkan nih saat pleno semuanya mempertahankan prinsipnya masing-masing. Saya bisa masuk sebagai ibu, sebagai perempuan yang membawa jalan tengah untuk semuanya, seperti itu. Kemudian juga ya saya bisa memberikan nuansa bahwa di dunia penyelenggara pemilu itu juga ada kesan jangan sampai kerja itu melulu aja bekerja. Suntuk sebetulnya. Ya makanya kita cairkan dengan suasana-suasana kebatinan yang ada di rumah. Kita bawa kan ke kantor itu. Saya masak, misalkan di kantor bisa dimakan rame-rame bersama-sama, hal yang kecil, hal sepele, tapi itu membangun komunikasi, membangun keakraban. Dan itu juga bisa mencairkan suasana setelah kita tegang, berbeda pendapat dalam pleno misalkan atau prinsip ataupun apapun. Tapi ketika selesai di makanan, saya sajikan makanan, mereka lebur lagi. Seperti itulah suasana-suasana. Jadi membuat jadi nama keluarga besar Bawaslu itu kerasa gitu keluarganya. Gitu. Jadi sebuah keluarga. Tapi Bu, saya jadi penasaran Bu. Nah, Eja jadi penasaran karena Bu Farhatun tuh dulunya dari mana sih? Maksudnya kayak apa nih yang ngejeburin? Soalnya Bu gini loh, kagum aja gitu Bu bisa sekarang berhadapan langsung ngobrol langsung bareng Bu Farhatun bahwa ini nih, jadi penasaran siapa yang membentuk Bu Farhatun ketika dulu gitu. Inspirasi Ibu atau apa namanya? Apakah ada nih skena atau organisasi yang membantu Ibu untuk menjadi seperti ini sekarang gitu Bu? Ibu tuh orang yang diem ya, karena keluarga Ibu terbentuk atau terbangun suasana organisasi atau pergerakan. Mama, bapak, kakak, ibu semuanya orang pergerakan, orang organisasi. Jadi hari-hari kita melihat dunia pergerakan, dunia organisasi, dunia perjuangan seperti itu. Baik itu perjuangan di organisasi ataupun di perjuangan di agama seperti itu. Dari situ itu yang menginfluence Ibu yang bisa mengubah cara pandang Ibu bahwa seseorang itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, betul. Lalu harus bisa bekerja sama dengan orang lain dan dengan berorganisasi itu juga mengubah mindset kita. Dari kita yang misalkan di rumah itu serba dilayani karena di rumah ada bibi, ada mbak gitu. Tetapi ketika kita berorganisasi, kita lakukan sesuai dengan tanggung jawab kita. Kemudian juga dengan berbagai pemikiran teman-teman, kita bisa menyatukan satu pendapat dan kompromi di dalamnya tanpa ada hal-hal yang memang akhirnya bersinggungan karena kita sama-sama mendewasakan diri, menempa diri. Yang namanya berorganisasi itu dari perbedaan menjadi satu seperti itu. Nah dulu Ibu
karena kakak-kakak aktif di rumah itu jadi apa ya, jadi semacam sekretariat gitu ya. Bukan semacam sekretariat, diisi jadi oleh aktivis gitu Bu, ya. Iya, dari di rumah itu sekretariat Pelajar Islam Indonesia Kota Bandung dulu itu. Ya saya jadi ikut-ikutan SMP itu sudah sama kakak itu, kamu pakai kerudung katanya. Udah gitu kamu sekolahnya harus 2. Dulu tuh belum ada nih sekolah boarding yang zaman sekarang. Kalau Islam itu kalau nggak sekolah, pengen sekolah keren itu nggak ke sekolah Kristiani, kita ya sekolah pesantren seperti itu. Tetapi saya tetap ingin sekolah umum, tetapi saya juga harus ada masukan pendidikan agama Islam. Mau nggak mau saya harus sekolah 2, double, 1 sekolah SMP, 1 lagi saya pesantren. Jadi setiap hari itu saya kerjanya pulangnya malam, itu udah dari SMP sampai SMA. Dibentuk produktif seperti itu. Tetapi untuk memenuhi itu semua, saya ngeliat kan ada kakak saya, ada adik saya juga tidak bisa terpenuhi nih unsur-unsur materi di sana. Maka orang tua saya selalu mengatakan bahwa produktivitas manusia itu bisa dibentuk dan dilaksanakan sedari kapan saja. Betul. Karena ujungnya dari pendidikan itu paling hanya selembar ijazah. Iya. Tetapi proses untuk mendapatkan ilmu dan lain sebagainya itu bagaimana implementasinya kita gunakan itu yang lebih berharga. Makanya saya dari SMA itu saya sudah ngajar les, baca tulis, ikro. Buat apa? Sekedar cuma buat beli baju. Karena lumayan banget Bu ya. Selain aku senang berorganisasi juga, ya passion juga itu nomor 1 buat gitu kan ya. Selain dari berbagi mana, gitu kan, gitu. Selain berbagi ilmu, kita juga berbagi look gitu loh ya. Nah itulah yang harus dari mana nih mikir. Oh, ada kebetulan teman-teman om saya, teman tante saya begitu punya anak karena mereka kan pada bekerja. Ya udah deh katanya ajarin zaman dulu tuh masih belum ada tuh tempat les-les yang kayak gitu kayak gitu belum ada. Jadi lesnya itu ke aku lah. Terus baca tulis sampai mereka tuh ada yang sampai SMP itu mereka masih belajar sama aku. Subhanallah. Masih seperti itu. Jadi dari situ dapat penghasilan. Oh, enak juga ya gitu. Jadi akhir bulan itu aku bisa jalan-jalan dapat duit. Tapi aku tetap concern di pendidikan, kemudian juga organisasi. Lanjut ke kuliah, aku masuk ke HMI karena kan itu tapi nggak lama karena di situ aku berpikir gini Ibu tuh ya. Naon sih itu serius. Ternyata ada gitu, ya? hektik banget gitu. Apa sih ujungnya? Iya. Terus ibu tuh bilang, boleh nggak sih Pi aku nikah muda? Ya kenapa enggak? Gitu. Akhirnya pas di semester 3 itu, semester 3 kuliah, memutuskan untuk ya udah menikah aja. Karena kita ada calonnya. Ya udah kita nikah aja, kita sambil jalan sambil kuliah. Dari situ hanya punya tanggung jawab dari orang tua karena kita masing-masing. Suami saya dibiayai bapak ibunya, saya dibiayai orang tua saya. Satu tanggung jawab saya itu menghadirkan selembar ijazah itu meskipun kita sudah menikah. Seperti itu gitu. Jadi dari situ saya nggak aktif di organisasi, saya nggak bekerja, saya nggak ngajar. Jadi penasaran dong Bu, yang yang nge-influence Ibu ke ranah kepemiluan, politik itu siapa dong Bu? Dari akhirnya, mana gitu? Karena kan suami udah itu bekerja, dia punya ada penghasilan. Akhirnya dia bilang karena kita LDR lah sering jauh karena dia kan pekerjaannya sering banyak di luar daerah. Akhirnya memutuskan salah satu harus mengalah, hanya fokus ke anak. Tapi ketika anak udah sekolah juga udah pada gede kayak gitu. Ngapain aku juga sendiri di rumah culang-cilung kayak gitu istilahnya nggak produktif sama sekali. Nah itu muncul lagi. Terpendam mungkin karena terlalu fokus ke anak, terus lama-lama ya jiwa saya memang jiwa pergerakan. Masuklah ke isu-isu gender, perempuan seperti itu. Saya aktif di NGO dulu, sekretariat Seknas PK dulu, Sekretariat Nasional Perempuan Kepala Keluarga. Itu awalnya sebagai bentuk bentuk healing terapi untuk perempuan-perempuan korban DOM Aceh seperti itu. Jadi kita mengadvokasi perempuan-perempuan kepala keluarga untuk bisa recovery atau lebih mereka mampu mengadvokasi dirinya baik itu di sisi hukum, kemudian pendidikan, sosial, ekonomi.
ada sih budayanya juga kan seperti itu. Jadi kita mengadvokasi mereka kelompok perempuan rentan itu untuk mampu minimalnya mereka secara hukum mereka mampu memberikan menghasilkan gitu ya. Posisi mereka sebagai kepala keluarga itu secara di mata hukum bisa dipertanggungjawabkan. Mereka punya akta menikah, akta cerai, akta lahir, itu harus mereka mampu untuk urus. Ya, siap karena juga. di wilayah luar Jawa itu untuk mampu perempuan mengakses itu sangat sulit. Sangat sulit sekali. Mereka tuh jangankan bertemu dengan Pak Kepala Desa atau Pak Camat ya, ketemu dengan Kadus aja mereka tuh sepertinya kepala dusun ya, Pak RW kalau di sini mah. Rasanya itu seperti senjang banget buat mereka itu di wilayah di NTT, di Aceh. Nah itu Ibu kegiatan-kegiatan Ibu tuh seperti itu. Ibu sebagai volunteer jadi dari NGO itu. Nah dibawalah ke Jawa Barat program itu. Di program itu di Jawa Barat diadopsi menjadi sebuah program pemerintah Jawa Barat di masa Pak Ahmad Heriawan pertama dimasukkan. Jadi ada program peka untuk perempuan di Jawa Barat yang programnya dimasukkan di pemberdayaan perempuan Jawa Barat seperti itu. Maka Ibu selain di aktif di NGO itu karena programnya dibawa ke pemerintahan, Ibu jadilah bekerja di pemberdayaan perempuan Provinsi Jawa Barat saat itu di tahun 2011 lah Ibu kerja di situ. Aktiflah Ibu di sana. Jadi di Jawa Barat itu menjadi program. Kalau sekarang itu di masa rejimnya Pak Ridwan Kamil sekarang itu berubah oleh Ibu Cinta namanya menjadi Sekoper Cinta. Nah awal dasarnya itu adalah program Seknas Peka yang kita inisiasi sebetulnya. Sekarang dibalut dengan jargon yang menarik gitu. Kalau dulu ya sekarang mungkin sudah harus dipublish ya, sudah harus dipublish. Kalau dulu itu kita masih di tataran untuk membackup merekanya sendiri. Jadi program utamanya di pemberdayaan perempuan di Jawa Barat itu dulu lebih ke ekonomi dan hukum. Jadi isbat nikah kita urusin mereka sampai mereka itu mampu menjadi di daerahnya itu menjadi menjadi agent gitu untuk mengurus isbat nikah, kemudian juga mengurus akta lahir, akta perceraian. Jadi si perempuan itu berdaya di bidang itu gitu di wilayahnya. Sama berdaya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi mereka mampu menghasilkan UMKM tetapi tetap di rumah. Domestik tetapi produk mereka bisa keluar. Nah sekarang dengan Sekoper Cinta memang lebih bisa adaptif ya dengan situasi kondisi dunia sekarang ya dengan berkemajuan teknologi dan lain sebagainya. Kalau dulu sih masih kita ajarin mereka tuh harus berkumpul satu persatu door to door seperti itu. Selain itu juga ya pengembangan ekonomi juga mereka membuat koperasi seperti itu. Nah, ketika saya bekerja itu teman saya, karena saya kan kuliah di UIN nih, sahabat saya itu dia sedang menjadi komisioner Panwaslu Provinsi Jawa Barat. Panwas dulu itu. Panwas masih 2008 itu masih Panwas. Saya itu ditelepon sama dia. Kamu 2008. Kamu katanya kerja apa? Aku di pemberdayaan perempuan gitu. Saya masih di NGO-nya. Oh gitu. Ih kerja nih katanya ada nih sekalian bantuin di Panwas teh naon gitu. Jadi sama kayak Reza Ibu dulu belum tahu bahwa ada nih pengawas gitu Panwas sama gitu. Yang aku tahu tuh KPPS KPPS unggul KPU itu apa? Karena KPPS itu papa saya pokoknya saya lahir ada pemilu, papa saya selalu jadi KPPS. Itu aja. Selalu jadi KPPS. Iya. Itu cara ngurusin kepemiluan. Terus aku tanya sama dia namanya Dadan. Aku panggilnya karena namanya Dadan Firdaus ya. Aku panggilnya Daus. Emang aku bisa nggak gini? Oh kamu pasti bisa katanya. Gue aja yang bodoh katanya dulu di kampus bisa, apalagi lo katanya dulu kamu lumayan lah katanya. Gini aja deh katanya. Aku punya dosa sama kamu sebagai bentuk membalas permintaan maaf aku atas dosa aku dulu sama kamu itu. Kamu aku masukin jadi Panwas deh, lumayan ada penghasilannya. Iya. Dulu tuh kalau saya dapat ada tugas tuh ya, dia tuh suka rajin ngumpulin. Kenapa nih anak rajin banget ngumpulin?
ternyata si tugas aku tuh diambil, terus si namanya dicabut. Dia ke kampus tuh nggak pernah bawa tugas. Gak pernah. Iya, dia cuma bawa covernya aja. Nah, 2 kali aku kena Curi lah ya. curi dia tugas aku. Nah, dia tuh jadi dari situ sebetulnya Permintaan maaf, bentuk permintaan maaf sahabat aku itu. Iya. Dia bilang, jadi mana jadi panwas Iya, katanya. iya. Lumayan hasilnya. Dan karena emang ibu dari dulu udah aktivisnya ada gitu ya, gimana aja, ya udah tertarik gitu Iya, kan. tertarik aja meskipun aku harus nanya, ini tuh kerjanya Ngapain apa? gitu ya? Ngapain? Nah, terus kata bapaknya anak-anak, oh ada temen aku katanya Pak Panwasnya, namanya Pak Soleh. Tahu kan Pak Soleh Bojong Lokaler. Datanglah aku berkunjung ke rumah Pak Soleh. Udah datang ke rumah Pak Soleh ngasihin buku undang-undang. Waduh. Oh, buset, kata aku tuh undang-undang segini. Dikasih Dibaca, PR gitu. ini dari sini katanya, nanti soal ujiannya itu dari sini. Ya Allah, itu dibaca udah pas mau CAT tuh ya, udah dibaca ke sana ke sini. Oh, udah ke bawah tidur, ke bawah. Ngerti masuk gitu. Tapi ya mungkin ya nggak terlalu bodoh-bodoh banget gitu ya. Akhirnya meskipun ada guarantee sebetulnya ya, dia udah lu masuk katanya. Tapi jangan di kota katanya. Kalau di kota udah udah ada orangnya, karena memang udah kotanya udah ada. Kamu di kecamatan aja. Alhamdulillah rezekinya keterima. Ya keterima. Nah, alhamdulillah aku keterima. Dari situlah saya kerja. Kebetulan tim yang di Panwas kecamatan saat itu, yang 1 orang tuh udah pengalaman, dia di PPK pindah ke Panwascap. Yang 2 orang, aku sama Pak Jam-Jam itu belum pengalaman. Jadi kita tuh ngikutin aja apa yang almarhum Pak Iwan yang lakukan gitu. Ya kita lakukan. Terus ada rakor di PPK. Naon itu rapor PPK teh naon gitu. Kadang-kadang aku juga masih itu naon. Akhirnya ya nggak kayak sekarang sih bisa googling gampil gitu. Dulu mah kan harus undang-undang, balik lagi baca buku. Ibu teh gitu, harus balik lagi baca buku. Belum lagi kerjaan ibu di tempat kerjaan ibu. Melihat tahapan pun kita gampang. Iya, kalau dulu mah tahapan teh kalau nggak dibikin di banner ya, Gitu ya. dibikin banner di kantor, dipasangin kayak gitu. Nggak akan kayak begitu. Kan 2008 itu kan kita nggak kayak sekarang gampang banget cuma gitu. masih belum umum Nah, lah ya. 2014-nya baru deh kayak gitu, sudah ada grup. Dulu mah BlackBerry. Nah, dari situ kita bikin agak lebih mudah, dan aku juga udah ada pengalaman lah dari yang sebelumnya yang pelongo banget gitu. Pokoknya mah Itu bulat gitu. ya boleh tuh gitu. Tapi garis besarnya cuma mengawasi aja. Mengawasinya bentuknya seperti apa juga saya nggak tahu, karena dulu itu tidak ada guidance-nya, nggak ada guidance-nya. Jadi ini mah undang-undang teh berlaku untuk dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. Nggak ada nih sampai udah ada sampai kelurahan, nggak ada sampai PPS kan, sampai kelurahan di situ. Ya silahkan kerjakan. Alat kerja ngarang sendiri. Iya, jadi alat kerja tuh beda-beda setiap kecamatan. Nanti di tingkat kota dibuat kayak gitu. Enggak kayak sekarang, dari tingkat pusat sudah enak sekarang tuh, dari tingkat pusat sampai ke kecamatan sampai ke tingkat TPS itu nanti sudah komnya sudah ada. Dulu enggak. Bikin diary dulu Bu ya, curhat gitu-gitu di diary gitu. Masukin, sekarang mah kan lewat email, lewat apa, dulu mah ya dikirim berkasnya ke kota gitu, fisik ke kota gitu, nanti di sana dikumpulin sama mereka gitu. Nggak ada alat kerjanya itu paling kita membuat itu Excel untuk rekap. Excel rekap yang kayak begitu, nggak ada tuh aplikasi bikin Google Doc. Oh sekarang mah gampang, tinggal kirim kayak gitu. Kayak gitu ya, sekarang ada sudah di Panwascam tuh sudah ada Google Doc masing-masing kayak gitu. Dulu mah boro-boro kan kayak gitu. Udah dari pemilu 2008, pemilu ke 2014 kita teh bingung, udah barang-barangnya juga pada nggak ada. Iya, dan naon atau kan udah bubar jalan. Iya, bubar jalan kan, nggak ada, kotanya juga nggak ada, bubar kan gitu. Provinsinya juga bubar. Setelah itu kan provinsinya menjadi permanen di tingkat provinsi, kemudian kotanya masih belum, masih di tingkat kecamatan. Nah, kita jalan. Nah, 2017 ada rekrutmen Panwas Kota Bandung. Maka Ibu rasanya udah cukup deh 2 kali gitu ya, ikutin menjadi penyelenggara pemilu. Terus aku bisalah gitu untuk level tingkat
provinsi, aku pegang program tingkat nasional, aku bisa tingkat provinsi, ya udah aku juga pegang gitu. Level kota. Terus pengalaman tentang kepemiluannya, 2 kali aku mengikuti kepemiluan, masa sih aku masih gini-gini aja gitu. Terus aku lihat juga sekarang lebih mempermudah. Karena apa? Ketika kami belum terbentuk, sekretariat belum ada dan sebagainya, tapi kan provinsi sudah ada, sudah meng-guide kita. Jadi kita tuh tinggal masuk, tinggal urusin langsung meneruskan apa yang dikerjakan oleh provinsi sebelum kita ada. Kita ngelanjutin sudah gitu. mumpuni lah Bu Ya, kayak anggaran sudah diajukan oleh provinsinya sebelum kita ada. Apalagi 2018 kan gitu, Panwascamnya belum ada. Ya 2020 ya kemarin Panwascam belum ada, sekretariat sudah ada, anggaran sudah disediakan karena sudah ada kaminya kan gitu. Kalau dulu tuh semuanya belum ada, programnya juga belum ada, cuma ada undang-undang aja, tahapannya sudah ada, bareng gitu. Jadi kita tuh nyari segala, dan kalau sekarang sudah tertata rapi seperti itu. Nah disitulah, jadi akhirnya saya kebawa aja. Cuma karena di 2017 saya masuk menjadi Panwas Kota, aturannya itu saya tidak boleh double anggaran. Karena saya di Provinsi Jawa Barat juga sudah masuk ke dalam salary saya itu udah jadi program pemerintah. Tidak boleh menerima double anggaran, kemudian juga tidak boleh menjabat jabatan selain diri penyelenggara pemilu. Kayak saya resign dari pemberdayaan perempuan. Nah, saya di 2017 sampai 2023 kemarin saya hanya fokus di Bawaslu. Seru banget ya Tuhan. Ini staff, sorry kawan-kawan, minum dulu. Kasihan banget ini ceritanya panjang. Panjang, santai. Soalnya akan makin menarik ini, Ibu, maaf Ibu. Siap. Soalnya jadi makin penasaran Bu Reza, karena apa ya? Ngedenger tadi adanya gap perbedaan gitu ya. Jadi bisa aja tuh jadi mikirnya gini, oh berarti Bu Faratun tuh beneran ngerasain transisi perubahan sistem dan sebagainya gitu kan. Sangat. Terus jadi penasaran perihal ke apa tadi? Aduh lupa juga. Bentar kayaknya belum minum. Minum dulu. Bentar. Apa tadi? Oh ini karena Reza tadi relate sama Ibu yang Ibu bilang dulu belum tahu ada pengawas. Penjelasan itu cuma itu aja. Sama. Bener. Dan jadi gini loh, penasaran itu jadi kayak ke partisipasi masyarakat waktu dulu dan sekarang. Menurut Ibu gimana sih? Atau ceritain deh partisipasi masyarakat waktu Ibu di Panwasnya gitu, masuk ke Bawaslu-nya gitu. Ya, kalau dulu sih ya dari dulu sampai menurut Ibu sampai saat ini pun ya sebetulnya Bawaslu itu adalah bagian kedua. Kalau dari permainan itu bukan peran utama ya gitu. Yang peran utama tetap aja KPU, yang punya panggung itu tetap KPU. Tetapi dari tahun 2017 saya menganggap dan saya merasa bahwa peranan kami diperhitungkan baik itu oleh masyarakat, peserta pemilu, pemerintah itu mulai terasa. Karena di sebelum-sebelumnya itu ya ada, tapi ya hanya untuk hanya di internal kita penyelenggara bahwa kita melaksanakan tugas seperti itu, ya hanya di tataran PPK tahu ada Panwascam, KPU tahu ada Panwas Kota, seperti itu, udah seperti itu saja. Karena aturan kemudian juga kerja kita juga belum seterarah saat ini. Ya seperti dulu kan sentra Gakumdu itu tidak langsung melekat, hanya berbentuk MOU saja. Hanya berbentuk MOU dengan kepolisian dan kejaksaan. Jadi tetap otoritasnya ada di penyelenggara pemilu seperti itu. Dan itu tidak mudah untuk bisa masuk ke dalamnya. Tetapi ketika sudah sentra Gakumdu itu menjadi sebuah lembaga yang sebuah satu kesatuan di Bawaslu gitu. Itu semakin diperhitungkan karena baik itu kepolisian, kejaksaan, itu mereka sudah merasa bahwa ini bagian dari penyelenggara pemilunya sendiri. Dan mereka bertanggung jawab atas tahapan penyelenggaraan pemilunya itu. Nah seperti itu aja, satu contoh ya, itu membuat posisi kita ini semakin diperhitungkan. Jadi oleh peserta pemilu, oleh masyarakat, dan penyelenggara pemilu sebelah kita. Nah seperti itu. Gitu. Tapi untuk ketertarikan atau interest dari masyarakat umum ada nggak sih Bu kayak contohnya? Soalnya jujur aja ya Bu ya, teman-teman Reza sendiri
kadang masih ada aja gitu yang belum tahu. Entah Ya, karena mereka kalau dulu itu mau jadi panwas tuh sampai harus dipanggilin sama Pak gitu. Camat gitu. Pak Camat tuh sampai nyariin gitu, sanu made jantan jadi panwas cam kayak gitu. Kalau sekarang sekali kita share di medsos ada langsung, jangankan apa rekrutmen pengawas ad hoc, baru rekrutmen kegiatan aja kayak sekolah kader langsung kita teh bingung. Waduh, yang dibutuhkan 100 yang daftar 300 harus ngebuangin 200 kan gak enak juga kan gitu. Kayak gitu. Itu artinya ketika program kita landingkan, baik itu secara pengumuman terbuka di media sosial, di website dan lain sebagainya, animo masyarakat itu jauh dari ekspektasi kita. Itu artinya begini, oh berarti jangkauan kita ini sudah luas, bahwa eksistensi kita itu diketahui oleh orang banyak, itu sebetulnya. Nah inilah yang harus semakin kita tingkatkan, yang harus semakin kita jaga, kita rawat dan kita tingkatkan sebetulnya. Jadi untuk mengukur seberapa eksistensi lembaga kita ini, ya tinggal kita ukur saja feedback dari apa yang kita keluarkan. Ya, betul. Nah itu, feedbacknya seperti apa, positif atau negatif, itulah gambaran ciri dari lembaga ini sendiri gitu. Terus jadi lebih menarik lagi karena menurut analisa ibu nih, kan sekarang tuh zamannya mulai dikerumuni oleh para anak muda ya bu ya, milenial kayak betul. Mulai belajar perihal kepemiluan dan penyelenggara pemilu ini gitu. Menurut analisa ibu kira-kira partisipasi anak muda atau generasi sekarang ini terhadap kepemiluan nantinya akan makin meningkat atau gimana ya Bu? Saya rasa sejak 2018 itu animo generasi muda itu sangat tinggi untuk berkecimpung atau ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Itu bisa kita lihat dari setiap kegiatan yang kita laksanakan, itu banyak sekali. Terutama anak-anak organisasi ya, selain anak kampus, anak dari sekolah, bahkan organisasi-organisasi baik intra kampus atau ekstra organisasi kepemudaan itu sangat tertarik untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, karena mereka menganggap bahwa ini adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab mereka. Kemudian juga saya rasa ini memang sudah waktunya anak-anak muda, generasi muda mengambil peran ini. Terlebih lagi ya seperti di lembaga-lembaga adaptif dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya, menuntut kreativitas dari si pengisi lembaga ini sendiri. Bagaimananya seperti sekarang aja kan Kecamatan Cibenying Kaler ini punya kreativitas, punya gagasan membuat podcast seperti ini kan, kayak gitu. Itu yang memang dituntut untuk bisa membuat lembaga ini tidak hanya monoton, hanya mengikuti atau melaksanakan tugas amanat undang-undang saja. Tapi amanat undang-undang ini atau mandat undang-undang ini yang dibebankan kepada kita ini bisa landing di masyarakat dengan mudah dipahami. Itu harus bagaimana caranya kan gitu, berbagai cara dong harusnya. Nah itu dituntut kreativitas. Kalau ya orang-orang yang sudah agak sepuh itu kan mungkin tidak terpikir untuk bisa mengadaptasi hal seperti itu. Adanya peran anak muda atau generasi muda sekarang tuh lebih enak untuk reach out ke anak muda. Nah itu Karena sebetulnya. juga di kampus selalu kayak, wih keren ke kampus. Nah sekarang udah bawa yang kayak gini. Udah pakai name tag. Padahal jujur aja ini kerja dulu terus mampir ke kampus. Daripada ganti baju ribet ya udah. Gitu. Tapi anak-anak jadi kayak, emang ngapain sih gitu? Emang apa sih suruhnya? Dari situ ini jadi bisa berbagi dan ngerasa kayak, oh ini loh apa namanya? Ya jadi dikasih wadah gitu, dikasih ruang untuk bisa reach out ke teman-teman. Makanya harus bangga loh, karena penyelenggara pemilu itu adalah lembaga yang menjadikan pemimpin. Betul. Untuk di tingkat kota, di tingkat provinsi, bahkan di level nasional. Kita ini kalau disebut IO ya. IO ya kita ini IO penyelenggaraan pemilu gitu. Namanya juga yang menjadikan orang-orang yang akhirnya menjadi pemimpin kita, menjadi itu yang membantu kita. Mereka itu anggota legislatif itu adalah manifestasi dari amanat kita kepada mereka dititipkan kan seperti itu. Nah, bagaimana kita ini bisa
tidak bangga dengan lembaga penyelenggara pemilu itu, bahwa kita ini adalah orang-orang yang menjaga sampai mengawal tahapan penyelenggaraan pemilu itu dari awal sampai selesai sampai terpilihnya siapa pemimpin gitu. Dan itu menjadi tanggung jawab kita loh. Pemimpinnya itu yang mau terpilihnya siapa, kemudian bentuknya seperti apa, kapasitasnya seperti apa, itu sebetulnya menjadi tanggung jawab kita loh, penyelenggara pemilu. Tidak hanya lantas kita penyelenggara pemilu tuh ya hanya mengawasi saja. Oh ya, yang daftar itu oke. Nanti akhirnya yang terpilihnya siapa, bagaimana, ya sudah selesai saja. Tidak ada feedbacknya untuk kita, tidak pula ada feedback untuk masyarakat. Hanya lamun bahasa Sunda mah padu melaksanakan tugas gitu. Nggak seperti itu juga. Penyelenggara pemilu itu harus punya pemikiran bahwa siapa sih yang harus menjadi pemimpin di Kota Bandung, di Jawa Barat, dan di nasional ini. Bagaimana cara nge-arrange supaya apa yang diinginkan masyarakat, kemudian apa yang menjadi toolsnya penyelenggaraan pemilu ini bisa selaras, bisa dilaksanakan, kemudian terpilih. Itu harus seperti apa tanpa ekses. Nah itu. Jadi sebenarnya pekerjaan penyelenggara pemilu itu bukan seperti yang tadi Ibu katakan, dari pagi pulang sore, enggak seperti itu. Bener ada detailnya gitu. Detailingnya itu sangat rumit banget. Pekerjaan kita ini bukan hanya memahami regulasi, tapi memahami karakter masyarakat, karakter wilayah, karakter segala hal yang harus kita lakukan. Juga belajar yang partai ID itu tuh kita belajar. Nah itu hal seperti itu. Jadi terus kita juga harus bisa memahami situasi kondisi di wilayah terkecil saja, di kelurahan, di kecamatan. Kita kan tingkat kota 151 kelurahan nggak tahu semuanya. Jadi teman-teman itulah yang manifestasi kita di tingkat kota ini harus mampu memetakan kepada kita bagaimana sih kondisi di wilayah itu. Dan mereka yang ada di sana itu harus benar-benar bertanggung jawab bahwa masyarakatnya terdiri dari berapa ribu, satu kelurahan itu berapa TPS. Sampai ke laki perempuannya juga terpetakan seperti itu, harus benar-benar mappingnya itu jelas gitu. Jadi kerja-kerja kita itu bukan hanya kerja-kerja di depan laptop, merangkum atau menginput semua data-data sudah selesai. Kita tidak pernah touch up ke masyarakatnya, turun ke masyarakat, kemudian kita bertemu dengan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, seperti apa kondisi masyarakatnya. Oh itu salah. Ada juga, cuma kita nggak seintens itu kemudian yang level kota mah gitu. Makanya kalau boleh cerita dikit Bu ya, di Panwascam Cibinong Kaler, alhamdulillahnya Pak Ketut Saudara bilang bahwa yuk kalian coba mikir apa nih kira-kira cara yang bisa kita lakuin reach out yang lain. Makanya kita bentuk podcast ini Bu. Salah satunya gitu kan tadi sebelum kita syuting juga cerita bahwa pengen punya kenangan-kenangan. Tapi ada juga Bu harapan kecil lah setidaknya untuk teman-teman sahabat Caraka yang nonton tuh bisa tertarik gitu loh Bu, bahwa oh iya ini loh gitu pengawas pemilu seperti apa gitu, penyelenggara pemilu itu siapa aja gitu. Dan ini dalamnya kayak gini. Pengen juga gitu. Kalau kita bayangkan atau kita gambarkan, kalau dari luar emang ribet sih penyelenggara pemilu. Segala di pikiran gitu ya. Mikirin ini, mikirin anggaran, mikirin SDM, mikirin program, kegiatan, terus apa yang harus menjadi pemahaman kita tentang tafsir regulasi dan lain sebagainya, belum lagi hubungan kita antar lembaganya di kewilayahan, di tingkat kecamatan, sampai di tingkat kota, sampai di tingkat pusat, seperti apa harus kita lakukan supaya ini penyelenggaraan pemilu itu tidak ada dampak yang signifikan dalam arti kata negatif ya, seperti itu harus seperti apa gitu. Peran kita itu sangat besar sekali. Jadi tidak hanya di dalam, kerja kita itu sebetulnya lebih banyak di luar. Hubungan-hubungan kita di luar membentuk lembaga ini menjadi terpercaya, kemudian lembaga ini bisa menghasilkan produk yang memang itu menjadi fokus kita gitu, seperti apa. Apakah itu dari hasil pengawasannya, hasil penindakannya, kemudian produk pengawasan itu seperti apa, nah seperti itu. Gitu soalnya juga mikirnya awalnya Bu ya, Reza ketika mengenal kata Bawaslu, Panwaslu kecamatan, ngapain sih? Gitu. Dulu tahu penyelenggara pemilu ada pemilu, cuma Reza tuh anak muda yang ya udah nyoblos yang kata mama sama ayah oke aja gitu. Nah, ini tuh. Dan sekarang ketika mulai kuliah udah mengenal bahwa banyak banget anak-anak muda yang aktif gitu kan bidang-bidang ini gitu, dan pikir jadi tertarik untuk
ya udah mending belajar langsung masuk ke sistem deh gitu. Nah, yaitu. Jadi kalau buat anak muda saat ini bagus aja seperti kamu. Di penyelenggara pemilu itu kalau menurut saya itu sebuah tempat untuk belajar untuk bisa melakukan segala hal di dunia pekerjaan sebetulnya. Opis kita sangat opis. Teman-teman kan bisa bagaimana teman-teman bekerja secara opis itu di penyelenggara pemilu, even itu di tingkat kecamatan kan gitu. Kemudian kita bekerja secara tim, ya karena di tingkat kecamatan 11 orang loh menyamakan satu persepsi di satu lingkup kecamatan saja. Hubungan antar lembaga, bagaimana tidak kita berhubungan dengan berbagai unsur stakeholder, peserta, penyelenggara, masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian juga problem solving yang harus kita hadapi juga cukup banyak. Dan dari situ itu membentuk karakter kita, bagaimana kita mampu untuk bersikap, kemudian kita cara mengambil sikap seperti apa, pemilihan, bahkan untuk pemilihan kata, pemilihan strategi, perilaku itu juga kan sangat membentuk etikanya juga kan di sini. Di sini tuh sebetulnya kalau teman-teman ya iseng-iseng sambil kuliah ngisi waktu menjadi staf panwas kecamatan kenapa tidak? Ini sudah dunia pekerjaan yang sudah komplit menurut saya. Di sana ada hukumnya. Kita berhubungan dengan masalah-masalah hukum kan di sini. Berhubungan dengan masalah-masalah perkantoran ya sangat sekali gitu. Malah Bang Rido waktu BIMTEK kapan ya guys? Bang Rido tuh pernah bilang kayak gini, Bu. Kalian tuh yang di Panwascom tuh kalau bisa dikatakan ya secara kasar kalian tuh satu tingkat satu level sama camat katanya. Iya kan seperti itu. Memang iya. Sama aja kan kita ini sebagai staf di kantor kecamatan kan gitu. Sama aja. Setara sama polsek kalian tuh katanya gitu. Sama seperti itu. Nah, itulah bagaimana ketika kita ada di posisi itu menempatkan diri level kita ini sejajar dengan mereka itu dari mulai cara berpikir, cara mengambil sikap, cara mengambil keputusan, cara berinteraksinya harus seperti itu. Memang kita ini hanya masyarakat, pemilu ini kan dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat, kitanya juga masyarakat, pesertanya juga masyarakat, penyelenggara masyarakat, kemudian juga pemerintahnya juga masyarakat ya semuanya kita kerjasama. Kalau kata Pak Ketua pesta rakyat, maka ayo, iya, nikmati saja pesta rakyat itu harus rame, harus bergembira, jangan ada yang jangan ada yang sendirian, jangan ada yang sedih. Di penyelenggaraan pemilu itu kan pesta, harus kebagian bahagianya. Iya betul. Kamu jadi inget ini Bu, dititipin pesan sama komisioner bahwa nanti ketika podcast kamu kalau bisa bahas juga perihal netralitas ASN ya. Karena kebetulan Eja tadi keinget bahwa kamu kata Bang Rido kamu jadi Panwas itu setara sama camat. Tapi jobdesk kita berbeda kan Bu? Berbeda. Maksudnya porsi kerjanya kita berbeda kan Bu? Iya. Karena kita ini hanya lembaga ad hoc kalau di kecamatan. Kalau mereka kan memang, tetapi secara leveling itu memang kita dilevelkan sama kan gitu. Mereka bertanggung jawab terhadap kita dan kita juga bertanggung jawab terhadap mereka. Artinya begini, bahwa ketika kita dibentuk, kita menjadi Panwascam, tanggung jawab suksesnya penyelenggaraan pemilu di level itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi jangan lagi pada saat kita dihadapkan persoalan di tingkat kecamatan, masalah pemilu, kita geret-geret lagi Pak Camat gitu. Kan geus aya Panwascam, harusnya Panwascam itu mampu menghandle semua itu. Anda tuh selevel dengan kita dengan kecamatan kan gitu. Ya level kecamatan selesaikan oleh Panwascam. Nah, seperti itu. Dan kita juga di tataran penyelenggara pemilu memang hubungan kita dengan ASN, dengan peserta pemilu itu adalah sesuatu yang wajib. Bagaimana kita mengkolaborasikan penyelenggaraan pemilu ini menjadi sebuah kolaborasi yang tidak bisa satu sama lain dipisahkan. Pesertanya, penyelenggaranya, pesertanya, pemerintahnya, masyarakatnya itu harus menjadi satu kesatuan seperti itu. Tapi masing-masing peran ini harus pada tempatnya masing-masing. Masyarakat harus seperti apa, peserta harus seperti apa, penyelenggara harus seperti apa, pemerintah harus seperti apa. Pemerintah itu sebetulnya
dalam setiap tataran itu dan setiap tahapan, baik itu tahapan penyelenggaraan pemilu atau pasca penyelenggaraan pemilu, itu adalah sebuah tools di negara ini ya, di negara Indonesia ini. ASN atau pemerintah itu adalah sebagai tools, alat untuk membantu gitu. Jadi sekarang ASN itu di level apapun itu membantu mensukseskan. Di penyelenggara pemilu ada ASN-nya. Dia bertugas untuk membantu kita dalam mensupport semua kerja-kerja penyelenggaraan pemilu. Di pemerintah pun seperti itu. Kemudian di DPR, di Dewan ada ASN-nya. Mereka bertugas untuk apa? Untuk mensupport kerja-kerja ke legislatif mereka seperti itu. Tapi ASN itu di tahapan atau non tahapan sesuai dengan undang-undangnya, mereka harus tetap netral karena mereka itu tools, tidak dimiliki oleh satu golongan. Dan meskipun mereka masih memiliki hak suara, hak pilih dan hak suara ya, hak pilih enggak mereka yang hak pilih karena mereka harus resign dulu menjadi ASN untuk dipilih. Mereka masih memiliki hak suara, representasi politiknya itu hanya cukup untuk dirinya sendiri saja. Itu tidak untuk representasi politiknya itu dipakai untuk mengajak, dipakai untuk mempengaruhi orang lain. Yang boleh untuk mempengaruhi representasi politik itu hanya peserta pemilu saja. ASN tidak boleh mengajak atau merepresentasikan pandangan politiknya. ASN itu cukup menjadi tools, menjadi alat untuk membantu aja. Apalagi kalau memanipulatif itu udah bahaya banget. Beneran dimanipulasi untuk mengajak itu sesuai dengan Undang-Undang KASN tahun 2014, Undang-Undang nomor 15 tahun 2014 itu ASN itu di tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun di non tahapan penyelenggaraan pemilu itu tetap harus netral, harus tidak berafiliasi pada pandangan politik apapun. Seperti itu. Mereka wajib untuk membantu kita gitu kan. Iya, karena mereka itu adalah ya alat untuk kelancaran setiap penyelenggaraan di negara ini gitu. Untuk masyarakat mereka adalah abdi untuk masyarakatnya. Kemudian untuk di pemerintahan ya dia di legislatif dia juga bagian dari support system untuk kesuksesan atau kelancaran legislatifnya gitu. Kemudian di penyelenggara pemilu juga sama. Seru banget sahabat, kalau misalkan ada waktu yang lebih lama pengennya guys ya kita ngobrol panjang lebar gitu sama Bu Faratun, karena jujur aja Reza jadi apa ya namanya, makin lama makin ngobrol sama Ibu jadi kayak terinspirasi, malam-malam sendiri Bu harusnya kamu loh yang kayak gitu. Harus. Sudah masuk sekarang. Next untuk selanjutnya kan iya dong. Harus paling itu. Apa ya sekarang terakhir deh Ibu, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat atau ke teman-teman pengawasan yang lain, sahabat Caraka di rumah gitu, ada nggak sepatah kata deh gitu. Oke deh, buat sahabat Caraka dalam penyelenggaraan pemilu ini ya teman-teman, baik itu siapapun posisi kita sebagai penyelenggara pemilu tentu saja ya netralitas kita juga harus kita pastikan bahwa kita adalah yang melaksanakan dan mengawal penyelenggaraan pemilu ini hingga menjadi sukses. Sukses penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan, di tingkat kota, di tingkat provinsi, dan di tingkat RI itu adalah bagian tugas kita. Bagaimana kita bisa menghasilkan pemimpin yang terpilih yang baik itu adalah hasil kerja-kerja kita, sukses kerja-kerja kita. Kemudian juga untuk masyarakat, jadilah pemilih yang cerdas, kemudian jadi pemilih yang bisa menentukan siapa yang akan dipilih itu sesuai dengan aspirasi dirinya sendiri. Cukup untuk aspirasi dirinya sendiri. Dan untuk pemerintahan tentu saja support system untuk penyelenggara ini jangan lupa seperti itu. Pokoknya mulia gitu. Bener sahabat Caraka dan masyarakat di rumah bahwa ini peranan kita juga ya, peranan kita semua, karena nggak bisa cuma satu yang jalan ya. Tidak bisa. Ibaratin kalau mobil hilang satu roda kan nggak bisa. Gitu. Penyelenggaraan pemilu itu harus dilakukan oleh semua elemennya itu. Ya, itu pesta demokrasi itu, pesta rakyat itu loh, kita sekarang beneran barengan yuk. Bareng kita sama-sama nikmati bersama.
seperti tagline Bawaslu, bersama Bawaslu awasi pemilu gitu ya Bu ya untuk masyarakat. Siap. Itu aja paling Ibu, makasih banyak ya waktunya. Sama-sama. Kalau ada waktu nanti ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu. Oke. Itu aja paling Senang sahabat. sekali ya teman-teman Caraka Iya. Ibu bisa. Alhamdulillah gitu Ibu, kita dapat kesempatan malah diacak-acak rumahnya sama kita di sini. Ya. Apa-apa. Terima kasih banyak Ibu ya. Siap. Sehat selalu. Amin. Sukses. Semoga Amin. apapun yang Ibu kerjakan diberi kelancaran kemudahan. Amin. Ya. Amin. Itu aja paling sahabat Caraka. Semoga sahabat Caraka di rumah bisa enjoy bareng sama yang tadi aja obrolin sama Bu Faratun. Jadi inspirasi juga buat teman-teman semua. Sampai ketemu di minggu depan atau kapanpun itu. Sehat-sehat selalu buat kalian semua di rumah. Assalamualaikum. Dadah. Dah. Dadah.